Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Ferluciana dengan nomor NPM 2135 1651 1672 dengan kelas Marketing Public Relation Reguler 01 dengan dosen pengampu Dian Meta Arianti SSMSI. Untuk UAS, saya akan mempresentasikan tentang studi kasus perusahaan Johnson & Johnson, yaitu perusahaan yang bergerak dengan medical devices company. Johnson & Johnson adalah perusahaan yang berdiri sejak 1886 yang didirikan oleh 3 bersaudara. Perusahaan Johnson & Johnson sendiri bergerak di peralatan medis, farmasi, dan barang konsumen dalam kemasan. Lokasi perusahaan Johnson & Johnson terletak di New Brunswick, New Jersey, dengan divisi konsumennya berlokasi di Skillman, New Jersey. Kasus yang terjadi pada tahun 1982, perusahaan ini menguasai lebih dari 36% perdagangan obat pusing kepala di seluruh Amerika. Untuk Tylenol merupakan produk unggulan mereka. Tylenol sendiri terkontaminasi dengan racun sianida dan tragedisnya membunuh 7 orang. Kasus Johnson & Johnson sendiri termasuk ke dalam jenis krisis yang bersifat segera atau immediate crisis, karena pada kasusnya ada 7 orang yang meninggal setelah meminum obat Tylenol yang terkombinasi dengan racun sianida. Dampak kasus ini terhadap perusahaan Johnson & Johnson, publik menjadi tidak percaya lagi dengan obat-obatan yang perusahaan Johnson & Johnson keluarkan. Ini adalah langkah-langkah cara perusahaan Johnson & Johnson menanggulangi masalah mereka. Yang pertama, mereka langsung menghentikan produksi dan distribusi Tylenol itu sendiri. Lalu selanjutnya, mereka juga menarik produk Tylenol tersebut dari pasaran. Yang ketiga, mereka juga meluncurkan kampanye masif yang meminta konsumen menukar Tylenol dengan produk yang lebih aman. Langkah keempat, mereka juga memanggil 50 karyawan bagian public relation untuk menjadi staf di pusat pemberitahuan. Yang kelima, mereka juga mengundang lebih dari 600 jurnalis dari 300 kota besar untuk menghadiri telekonferensi video. Lalu, mereka juga mengirimkan 7.500 media kit ke kantor-kantor berita sebelum telekonferensi. Mereka juga mendistribusikan 80 juta kupon gratis yang dapat ditukarkan dengan produk Tylenol yang baru. Langkah yang terakhir yaitu melatih jajaran eksekutif perusahaan berkomunikasi dengan baik ketika berhadapan dengan wartawan. Strategi manajemen krisis yang digunakan adalah forgiveness dan sympathy strategy. Dalam strategi pengampunan, bermaksud untuk berusaha mendapatkan pengampunan dan berbagai publik dan menciptakan penerimaan atas krisis tersebut. Yang kedua ada redemption and ratification strategy. Dalam remediasi, menawarkan beberapa bentuk kompensasi untuk membantu korban seperti konseling atau biaya-biaya untuk perobatan. Untuk mencegah terulangnya krisis yang sama di masa depan, perusahaan Johnson & Johnson juga mengembangkan prosedur pemeriksaan acak sebelum pengiriman Tylenol ke pengecer. Kesimpulan dari kasus Johnson & Johnson ini, perusahaan Johnson & Johnson telah menewaskan hingga 7 orang setelah meminum produk unggulannya, yaitu Tylenol. Dapat disimpulkan bahwa kasus ini bukan karena faktor kesengajaan yang dilakukan oleh perusahaan Johnson & Johnson, melainkan karena adanya faktor aksiden sehingga terjadinya kontaminasi sianida pada Tylenol. Dan kasus ini dapat ditangani dengan cepat karena krisis ini termasuk ke dalam jenis krisis yang bersifat segera atau disebut juga immediate crisis. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf atas beberapa kurangnya kata atau salahnya penyebutan maupun pembawaan. Sekian dan terima kasih.